Umat Hindu Buddha seluruh Nusantara, kali ini saya mengajak Anda ke Gua Gajah. Dari data yang ada di lapangan dapat dikemukakan situs Gua Gajah merupakan tempat suci sebagai pusat kegiatan agama Hindu dan Buddha pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa dari abad ke-10 hingga ke-14 Masehi 400 tahun yang silam. Status situs Gua Gajah sekarang merupakan living monument, berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan, pura, dan masyarakat menyebutnya sebagai Pura Goa. Dari beberapa prasasti yang telah dikemukakan di Bali, tidak satupun yang menyebutkan secara langsung nama Gua Gajah. Namun, prasasti songan tambahan yang dikeluarkan oleh Raja Markata berangkat tahun 1022 Masehi dan prasasti Cempaka yang dikeluarkan oleh Raja Sri Mahaguru berangkat tahun 1324 Masehi, keduanya menyebutkan nama Gajah. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, saat sekarang ini saya berada di Gua Gajah Tampak Siring Gianyar, di mana Gua Gajah ini adalah peninggalan pada abad ke-10 hingga 11 Masehi pada pemerintahan dinasti Kesari Warmadewa. Dan keberadaan dari Gua Gajah ini ditemukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama Hendrik kala itu, yang akhirnya memunculkan suatu peninggalan bersejarah menjadi warisan bersejarah di Bali dan Indonesia pada umumnya. Seperti apa keberadaan Gua Gajah sesungguhnya? Simak vlog saya berikut ini bersama saya, Selobi Omnivore Channel. Gua Gajah adalah gua buatan dari masa purbakala yang berfungsi sebagai tempat ibadah. Gua ini terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Nama Lua Gajah bersama Badahulu pertama kali disebut dalam karya sastra Kekawin Negara Kertagama yang disusun oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Nama tersebut tercantum dalam Pupuh 14 Pawas 3 yang menguraikan wilayah-wilayah di sebelah timur Jawa yang mengakui kekuasaan Majapahit. Dari kata Lua atau loh berarti sungai, sehingga Lua Gajah mengandung arti sungai gajah. Kemungkinan sungai yang terletak di depan candi yang sekarang dikenal dengan nama Sungai Petado. Penemuan Gua Gajah berawal dari laporan pejabat Hindia Belanda L.C. Heiting pada tahun 1923 yang menemukan Arca Ganesha, Trilingga, serta Arca Hariti kepada pemerintah Hindia Belanda. Baik pemirsa, salah satu peninggalan bersejarah yang menjadi bukti kemegahan pada masa kejayaan Sri Kesari Warmadewa adalah 6 buah pancuran bidadari yang ada di belakang saya ini. Sehingga banyak orang datang untuk melukat, membersihkan diri, mendapatkan suatu sinar suci ataupun wahyu-wahyu tertentu melalui pengelukatan yang mereka lakukan di Gua Gajah ini. Baik teman-teman, untuk menuju areal utama mandala dari Gua Gajah kita harus menuruni jalan setapak seperti ini, namun cantik. Sudah ada pedestriannya sehingga memudahkan kita untuk menuruni lokasi mencari Gua Gajah. Kurang lebih 100 atau 200 meter ini ya. Berdasarkan laporan penemuan Gua Gajah dari L.C. Heiting, hal tersebut ditindaklanjuti oleh Dr. W.F. Sutterheim untuk mengadakan penelitian lebih lanjut pada tahun 1925. Kemudian pada tahun 1950 Dinas Purbakala Republik Indonesia melalui seksi-seksi bangunan Purbakala di Bali yang dipimpin oleh G.L. Kretschmann melakukan penelitian dan penggalian pada tahun 1954 sampai tahun 1979 dan ditemukanlah 6 buah patung wanita atau 6 buah patung bidadari yang merupakan petirtan kuno dengan pancuran air di dada. Pada tahun 1931, Mr. Conrad Spies menemukan pula peninggalan yang cukup penting di kompleks Tukat Panggung berupa stupa bercabang 3 yang terpahat pada dinding batu yang telah runtuh tergeletak di dasar Tukat Panggung.
Sejak tahun 1950 setelah Badan Purbakala Republik Indonesia membuka kantor seksi bangunan cabang Bali yang berkedudukan di Gianyar di bawah pimpinan J.C. Kretschmann, penelitian terhadap peninggalan purbakala di Gua Gajah mendapat perhatian secara khusus. Hal ini dibuktikan pada tahun 1951 hingga 1952 dengan diadakan penggalian di pelataran depan mulut gua. Dari penggalian itu ditemukan fondasi kuno berbentuk persegi panjang di mana dinding muka gua sebagai salah satu sisi panjangnya. Pada tahun itu ditemukan pula retakan pada langit-langit gua sebagai akibat dari akar-akar pohon kamboja yang tumbuh di atas tebing sebelah kanan mulut gua. Sewaktu dilakukan pembersihan tanah dan akar di bagian barat gua, ditemukan 2 buah pecahan batu. Pecahan pertama merupakan bagian atas kepala raksasa di atas lubang gua. Pecahan kedua merupakan bagian berukir dari tembok sebelah timur. Di samping itu ditemukan pula sebuah pedang dari batu padas yang merupakan bagian dari arca raksasa di depan gua. Satu kompleks permandian atau petirtan terdapat di muka Gua Gajah agak ke sebelah bawah. Pemandian ini tersusun dari 3 kolam pemandian suci yang berjajar dari utara ke selatan dengan 6, seharusnya 7, arca berpancuran di tepinya. Masing-masing pasangan arca terdiri dari 1 arca bidadara diapit oleh 2 arca bidadari tegak menghadap 1 kolam besar. Pada hari-hari tertentu teman-teman, banyak sekali warga Hindu ataupun umat Hindu Sudharma yang tidak hanya berasal dari Bali tetapi di seluruh penjuru Nusantara datang untuk melekat di Pancuran Bidadari ini. Di Pancuran di mana 6 patung ataupun arca yang ditemukan adalah peninggalan pada abad ke-10 ataupun ke-11 Masehi. Arca di tepi kolam yang telah hilang atau belum ditemukan kemungkinan adalah arca Ganesha berpancuran yang didapati menghias pinggir mulut gua. Semula ditemukan dalam keadaan berantakan dan tertimbun oleh tanah, bahkan juga oleh bangunan baru. Pemandian ini kemudian berhasil digali dan direkonstruksi kembali pada tahun 1954 atas jasa J.L. Kretschmann. Banyak orang yang melakukan pemuspan pada hari ini di mana bertepatan dengan Hari Tumpak Pengatag. Diketahui bahwa Hari Tumpak Pengatag adalah untuk memohon berkah kepada tumbuh-tumbuhan agar bisa menghasilkan buah yang banyak supaya banyak dipetik pada saat menjelang Hari Raya Galungan tiba. Arca-arca bidadari dan bidadara ini berdiri di atas lapik teratai atau Padma. Padma adalah simbol alam semesta tanah yang widi, sedangkan di tengahnya terletak arca widadara. Hal ini berdasarkan konsep Sapta Nadi, yaitu 7 sungai suci Gangga, Sindhu, Saraswati, Yamuna, Godawari, Serayu, dan Narmada. Di depan Gua Gajah terdapat beberapa arca kuno yang menggambarkan Hariti, Ganesha, dan raksasa. Tokoh Hariti dalam dongeng agama Buddha dikenal sebagai tokoh yang berkarakter jahat dan senang memangsa anak-anak. Akan tetapi setelah belajar Buddha, maka ia berubah menjadi penyayang anak-anak. Sebutan Gua Gajah mungkin berasal dari pahatan wajah raksasa di atas mulut gua yang dianggap menyerupai muka gajah. Sumber lain menyebutkan bahwa nama itu disebabkan oleh adanya arca Ganesha, dewa berkepala gajah, di salah satu ceruk dalam gua. Nah, kita telah sampai di utama mandala dari Gua Gajah ini. Seperti apa keberadaan di dalam gua? Mari kita simak dan kita eksplor. Kita berpetualang di tengah Gua Gajah, Tampak Siring, Gianyar, Bali. Kompleks Gua Gajah terdiri atas 2 bagian utama, yaitu kompleks bagian utara merupakan warisan ajaran Siwa dengan bukti adanya Trilingga dan patung Ganesha di dalam gua. Trilingga dan Ganesha di dalam gua merupakan tempat umat Hindu melakukan persembahyangan. Kompleks sebelah selatan Gua Gajah, yakni area Tukat Panggung, berupa reruntuhan stupa Buddha. Kompleks candi ini dikenal sebagai Gua Gajah. Iya, gua ini dipahatkan pada batu padas keras yang mencorok keluar sejauh 5,75 meter dari dinding batu, berukuran tinggi 6,75 meter dan lebar 8,6 meter. Permukaan gua menghadap ke arah selatan, berhiaskan motif daun-daunan, batu karang, raksasa, kera, dan babi.
Di tengah-tengah relief tersebut terdapat lubang mulut goa dan ukuran lebar 1 meter serta tinggi 2 meter. Di ambang mulut gua terdapat pahatan muka raksasa yang menyeramkan dengan mata bulat besar melirik ke arah kanan, rambut dan alisnya tampak kasar. Lorong dalam gua berbentuk seperti huruf T. Setelah masuk beberapa meter ke utara, terdapat lorong yang melintang pada arah barat-timur. Lorong yang membentang dari timur barat itu berukuran panjang 13,5 meter, lebar 2,75 meter, dan tinggi 2 meter. Pada dinding utara dari lorong yang melintang itu terdapat 7 buah ceruk. Salah satu ceruk itu berhadapan dengan jalan masuk gua dan merupakan ceruk yang terbesar dengan ukuran tinggi 1,26 meter, kedalaman 1,35 meter, terletak 0,7 meter dari permukaan tanah. Di dalamnya terdapat fragmen arca raksasa dan fragmen arca siwa. Pada kedua ujung lorong yang melintang itu juga terdapat ceruk. Ceruk di ujung timur berisi Trilingga dan ceruk di ujung barat berisi arca Ganesha. Pada dinding timur goa terdapat 2 baris tulisan berbunyi Kumon dan baris bawah Sahi atau Wangsa yang menilik bentuk hurufnya diduga berasal dari abad ke-11. Di depan gua gajah terdapat beberapa arca kuno yang menggambarkan Hariti. Hariti lebih dikenal sebagai Men Berayut atau Nini Berayut dalam tradisi Jawa, di mana Hariti adalah pemangsa anak-anak, tetapi setelah belajar agama Buddha, ia berubah menjadi penyayang anak-anak. Gua Gajah menyimpan banyak cerita dan keunikan dari negara Indonesia kita tercinta ini yang dapat kita pelajari dan kita dalami dan mengambil makna dari peradaban nenek moyang itu sendiri. Bertepatan dengan Hari Tumpak Warika, Tumpak Bubuh atau Tumpak Pengatag, saya mengunjungi wilayah Gua Gajah, di mana Gua Gajah adalah tempat yang kaya akan budaya, menawarkan pemandangan dan sejarah yang tidak pernah ada habisnya untuk ditelusuri. Kaki, ida dong kije. Ida dong nak Juma, sakit ngebus dingin. Ben slai dine galungan ki orin ida dong apang mebuah nah apang nget. Gua Gajah. Iya, Gua Gajah sendiri diperkirakan sudah ada sejak abad 10 sampai 11 Masehi yang lalu, tepatnya pada masa pemerintahan dinasti Warmadewa. Gua ini sendiri adalah tempat suci umat Hindu yang digunakan untuk ritual ibadah kepercayaan masyarakat setempat saat itu. Gua Gajah menjadi penegasan tentang pesona Bali bukan hanya sekedar tentang keindahan pantainya saja, tetapi ragam tema, yakni termasuk tema sejarah dan ihwal keberadaan Nusantara di Pulau Dewata ini. Saat ini, Gua Gajah Gianyar Bali memiliki status dari UNESCO sebagai situs warisan dunia yang harus dilindungi. Tetapi statusnya masih tentatif, dengan kata lain masih menunggu kepastian dari UNESCO. Bali adalah destinasi wisata populer di Indonesia dan dunia yang masih menjunjung tinggi nilai budaya, tradisi, serta nilai-nilai religi. Maka hal tersebut berdampak juga terhadap tempat wisata yang ada di Bali, terutama tempat wisata sekaligus tempat ibadah, termasuk di Gua Gajah ini sendiri. Ada ragam aturan yang juga harus dituruti oleh pengunjung. Saya Ajrul Tapakan, Lobby Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.